Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Nurlara dari Prodi Perbankan Syariah semester 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Membahas sebuah masyarakat dan peradaban muslim yang ideal pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW tidaklah mungkin tanpa membahas Khulafaur Rasyidin, kekhalifahan yang mendapat petunjuk yang benar. Kekhalifahan ini diberi sebutan demikian karena para kekhalifahannya benar-benar menerapkan ajaran Al-Quran dan Sunnah secara ketat selama masa pemerintahannya, berbeda dengan yang terjadi dengan kekhalifahan-kekhalifahan setelahnya. Selanjutnya, kita akan meneropong sejarah perekonomian Islam pada masa Khulafaur Rasyidin satu persatu. Khulafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Khulafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada awal masa pemerintahannya dihadapkan pada kondisi dalam negeri yang sulit, termasuk masalah hutang piutang, perampasan harta benda, dan perampasan hak-hak kaum miskin. Oleh karena itu, Khalifah Abu Bakar memperkenalkan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat, seperti menyelesaikan masalah hutang piutang, memperbaiki sistem perpajakan, dan memperbaiki sistem distribusi. Kekhalifahan Abu Bakar juga memperkenalkan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial antara kaya dan miskin, seperti memberikan bantuan kepada kaum miskin dan memperbaiki sistem distribusi barang. Selain itu, Khalifah Abu Bakar juga memperbaiki sistem pengawasan pasar dan mengatur harga-harga pada masa khalifahnya. Abu Bakar As-Siddiq pada masa perekonomian Islam sangat mengutamakan keadilan sosial dan keseimbangan hidup dalam sebuah tatanan masyarakat. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menerapkan kebijakan ekonomi yang sangat pro rakyat. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pendirian lembaga Baitul Mal yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat. Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga pengelolaan keuangan negara yang mengumpulkan dana dari zakat, infak, dan sedekah, serta dana-dana lainnya. Lembaga Baitul Mal juga bertanggung jawab untuk mendistribusikan dana tersebut kepada kaum miskin, janda, dan anak yatim. Selain itu, Khalifah Umar juga memperbaiki sistem distribusi barang, mengatur harga-harga, dan memperbaiki sistem pengawasan pasar. Khalifah Umar juga memperkenalkan lembaga pekerjaan umum yang bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur dan memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Selain itu, Khalifah Umar juga memperkenalkan lembaga Hizbah yang bertugas untuk mengawasi pasar dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan jujur dan adil. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, perekonomian Islam mengalami perkembangan yang pesat. Khalifah Utsman bin Affan dikenal sebagai seorang pebisnis yang kaya raya, dermawan, dan murah hati. Beliau juga mempertahankan sistem pemberian zakat yang diterapkan oleh khalifah sebelumnya dan mendelegasikan kewenangan menaksirkan harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum pengumpul zakat. Selain itu, kekhalifahan Utsman juga menerapkan kebijakan pembagian tanah negara kepada individu-individu untuk reklamasi dengan harapan dapat memberikan tambahan pemasukan bagi Baitul Mal. Meskipun tidak ada kebijakan kontrol harga, Kekhalifahan Utsman berusaha untuk tetap memperoleh informasi mengenai tingkat harga yang sedang berlaku di pasar dengan cara mendiskusikan dengan seluruh kaum muslimin.
Setelah diangkat menjadi seorang khalifah, Ali bin Abi Thalib langsung mengambil beberapa tindakan, seperti memberhentikan para pejabat negara yang korupsi, membuka kembali lahan perkebunan yang telah diberikan kepada orang-orang kesayangan Utsman, dan mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai yang telah ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Menurut sebuah riwayat, dikatakan bahwa ia secara sukarela menarik diri dari daftar penerima dana Baitul Mal. Bahkan menurut riwayat yang lain, Ali memberikan sumbangan sebesar 5.000 dirham setiap tahunnya. Kehidupan Ali sangat sederhana dan sangat ketat dalam pengeluaran dana Baitul Mal. Pada masa pemerintahannya, prinsip utama dari pemerataan distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya diadopsi. Dari pemerintahan yang dipimpin oleh para Khulafaur Rasyidin, kita dapat melihat persamaan maupun perbedaan prinsip dan cara dalam memimpin umat Islam. Maka, seperti apakah pemerintahan yang ada di negara kita sekarang ini? Apakah masih sama dengan pemerintahan yang ada pada masa Khulafaur Rasyidin? Diharapkan para pemimpin kita nantinya dapat memimpin dan mengatur administrasi negara dengan baik dan rapi di kemudian hari. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai perkembangan ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.